personal selling. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian personal selling, yang dimana personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk, sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun lebih calon pembeli, dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat interaktif atau komunikasi dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan pendapat konsumennya. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat personal selling. Personal selling merupakan salah satu alat promosi yang paling efektif, terutama dalam bentuk preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Jadi terdapat 3 sifat khusus yang dimiliki oleh personal selling, yaitu konfrontasi personal atau personal confrontation, yang dimana personal selling mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat melibatkan kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Sifat berikutnya itu pengembangan atau cultivation, yang dimana personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai dari hubungan penjual sampai dengan hubungan persahabatan. Yang ketiga yaitu tanggapan atau respons, yang dimana personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi wiraniaga. Oleh karena sifat-sifat tersebut, maka metode ini mempunyai kelebihan, antara lain operasinya lebih fleksibel karena penjual dapat mengamati reaksi pelanggan dan menyesuaikan pendekatannya. Usaha yang sia-sia dapat diminimalisirkan, pelanggan yang berminat bisa langsung membeli, dan penjual dapat membina hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Berikutnya saya akan membahas tentang tujuan personal selling, yang dimana pertama itu bangun kesadaran merek dan produk dengan mengedukasi pelanggan tentang penawaran perusahaan dan keuntungan mereka. Kedua, meningkatkan penjualan dengan mengidentifikasi dan membujuk prospek untuk membeli penawaran bisnis. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang yang erat dengan pelanggan dengan menerapkan komunikasi dua arah, yaitu orang ke orang. Yang keempat, mendukung pelanggan barang yang kompleks, teknis, atau berharga tinggi dengan memberikan informasi teknis terperinci. Yang kelima, merangsang permintaan penawaran dengan membantu pelanggan selama proses pengambilan keputusan dan memandu mereka menuju penawaran bisnis. Yang terakhir, memperkuat merek dengan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dari waktu ke waktu dengan bertemu mereka dan membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan. Menyampaikan lebih banyak informasi. Personal selling membantu bisnis menyampaikan lebih banyak informasi daripada untuk promosi lainnya. Ini semua tentang memahami kebutuhan pelanggan, menemukan peluang di dalamnya, dan memanfaatkan dengan mengembangkan hubungan dengan mereka sambil meyakinkan mereka untuk mencoba produk perusahaan. Yang kedua, menciptakan lebih banyak pengaruh. Ini lebih berdampak karena staf penjualan membantu pelanggan selama proses pembelian, menjawab pertanyaan dan mengatasi kekurangan. Yang ketiga, mendukung komunikasi dua arah, tidak seperti alat promosi lainnya seperti periklanan atau hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi dengan bisnis yang menghilangkan keraguan mereka sebelum melakukan pembelian. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Penjualan pribadi bertahan lama, termaksud hubungan interpersonal, dan memanfaatkan kepercayaan antara penjual dan pelanggan. Kekurangannya, yang pertama, mahal. Dengan menggunakan personal selling secara substansial lebih mahal daripada bentuk alat penjualan lainnya, karena tenaga penjualan hanya dapat mendekati beberapa prospek dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tenaga kerja ekstensif. Personal selling memerlukan banyak upaya dari sisi staf penjualan yang mungkin perlu banyak waktu serta sumber daya untuk mengubah prospek menjadi pelanggan akhir. Yang ketiga, jangkauan terbatas. Karena personal selling adalah alat promosi on by on, jangkauan terbatas dibandingkan dengan alat lain seperti periklanan
atau hubungan masyarakat. Yang keempat, pesan tidak konsisten yang disampaikan kepada konsumen dapat menjadi citra buruk bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena para wiraniaga memiliki perbedaan mengetahui dan kemampuan sehingga melakukan cara dan gaya yang berbeda dalam menyampaikan pesan. Ciri-ciri personal selling yaitu yang pertama, hubungan langsung secara pribadi, personal dalam personal selling, hubungan langsung antara penjual dengan pembeli yang menyebabkan kedua belah pihak dapat saling mengamati sifat, kebutuhan dan sekaligus dapat mengadakan penyesuaian dalam hubungan langsung. Yang kedua, kekerapan cultivation. Personal selling memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, bermula dari sekedar hubungan penjualan ke suatu hubungan pribadi yang lebih dalam. Seorang penjual yang efektif biasanya mengingat-ingatkan kesenangan pembeli bila mereka menghendaki hubungan ini berlangsung. Yang ketiga, tanggapan respons. Personal selling membuat pembeli merasa kewajiban untuk mendengar pembicaraan penjual dan memberikan respon tersebut hanya dengan pertanyaan terima kasih. Untuk bentuk personal selling, yang pertama, retail selling, tanpa penjual melakukan penjualan dengan jalan melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. Yang kedua, field selling, tanpa penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan, yakni dengan mendatangi konsumen ke rumah-rumah perusahaan, kantor-kantor dan lain-lain. Yang ketiga, executive selling, pimpinan perusahaan yang bertindak sebagai tenaga penjualan yang melakukan penjualan di dalam suatu perusahaan. Bentuk-bentuk personal selling tersebut kadang digunakan secara bersama-sama dan kadang hanya menggunakan salah satu bentuk saja. Hal tersebut disesuaikan dengan produk yang ditawarkan, pasar yang dituju dan kemampuan perusahaan. Tetapi bentuk manapun yang dipilih, perusahaan harus membentuk bentuk yang paling cocok dan efektif dalam mencapai sasaran. Kriteria personal selling. Di sini yang pertama saya jelaskan yaitu salesmanship, yaitu penjual harus memiliki pengetahuan tentang produk dan menguasai seni menjual, seperti cara mendekati pelanggan, memberikan presentasi, mengatasi penolakan dan mendorong pembelian. Yang kedua yaitu relationship marketing. Penjual harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan. Yang ketiga yaitu negosiasi, seperti penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat penjualan. Adapun tugas personal selling yaitu yang pertama, mencari calon pembeli atau biasa disebut dengan prospecting, yaitu personal selling setuju untuk mencari pelanggan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi perusahaannya. Yang kedua yaitu komunikasi atau communication. Personal selling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan tepat. Yang ketiga, penjualan atau selling. Personal selling harus tahu seni menjual, mendekati pelanggan bisnis sasaran, mempresentasikan produk dan menjawab keberatan-keberatan. Yang keempat, mengumpulkan informasi atau information gathering, yaitu personal selling melakukan riset pasar sehingga mendapatkan informasi tentang pelanggan bisnis. Yang kelima, pelayanan atau biasa disebut dengan servicing. Personal selling melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, dan memberikan bantuan teknis dan melakukan pengiriman. Yang terakhir yaitu pengalokasian atau biasa disebut dengan allocation. Setuju untuk memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada produsen. Yang terakhir saya jelaskan yaitu mengenai jenis-jenis personal selling. Secara umum, personal selling dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan aktivitas penjualannya. Yang pertama, order takers. Pengambil pesanan menerima permintaan dan pernyataan dari pelanggan. Secara sederhana, pelanggan mendekati staf penjualan ini. Yang kedua, order getters atau menjangkau prospek baru dan membujuk mereka untuk melakukan pembelian langsung. Yang ketiga, order creators. Tidak menutup kesepakatan, tetapi membujuk pelanggan untuk mempromosikan penawaran bisnis. Adapun contoh personal selling yaitu seperti toko eceran, toko retail seperti Alfamart, IKEA, dan lain-lain.
Yang kedua, penjualan door to door seperti beberapa bisnis B2C atau seperti Gillette dan B2B seperti PayTM. Yang ketiga yaitu penjangkauan B2B seperti penjual B2B seringkali menjangkau calon klien secara online.